Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang konsep penggabungan usaha. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Salwa Naura Zalyanti, Dea Sonza Putri Kiranti, Niken Widyaningsih, Mu'afafah, dan Maria Mega Mariani. Poin pembahasan di sini ada 4. Yang pertama itu konsep penggabungan usaha, kemudian akuntansi untuk ekspansi eksternal, ketiga, mengapa perusahaan melakukan merger atau akuisisi, dan keempat adalah pembahasan soal. Yang pertama adalah konsep penggabungan usaha. Penggabungan usaha terjadi ketika 2 atau lebih perusahaan bergabung dalam satu kendali, di mana konsep kendali berhubungan dengan kemampuan untuk mengarahkan pengelolaan dan kebijakan. Jika dilihat secara tradisional, kontrol atas perusahaan diperoleh melalui kepemilikan mayoritas saham perusahaan. Namun, sejumlah masalah pokok akuntansi dan pelaporan keuangan bisa saja muncul. Misalnya, bagaimana memperlakukan akuntansi penggabungan usaha sehingga metode akuntansi akan dapat mempengaruhi laporan keuangan setelah penggabungan usaha. Next. Alasan ekspansi perusahaan. Kita ketahui bahwa perusahaan berusaha berkembang untuk bertahan hidup dan mencari laba, sehingga semua perusahaan memiliki keinginan untuk tumbuh menjadi besar. Dengan melakukan ekspansi ke pasar baru atau mengakuisisi perusahaan lain yang sudah ada di pasar tersebut, perusahaan dapat mengembangkan potensi pendapatan dan dapat menjaga stabilitas pendapatan melalui diversifikasi. Kemudian tujuan bisnis. Struktur organisasi yang kompleks berkembang untuk mencapai tujuan bisnis, meningkatkan profitabilitas atau mengurangi risiko. Misalnya, perusahaan mendirikan anak perusahaan karena anak perusahaan adalah badan hukum yang terpisah, sehingga risiko induk yang terkait dengan aktivitas anak perusahaan menjadi terbatas. Next. Frekuensi kombinasi bisnis. Hampir semua perusahaan besar setidaknya memiliki satu anak perusahaan. Kadang anak perusahaan tersebut dibuat sebagai bagian terpisah dari operasi perusahaan induk, dan anak perusahaan lainnya diperoleh melalui kombinasi bisnis. Nah, berikut adalah contoh perusahaan publik tahun 2019 yang tercatat melakukan merger dan acquisition. Pertama, PT Multistrada, Arah Sarana Tbk, dan Michelin. Di mana produsen ban Prancis Michelin mengakuisisi 80% saham massa, sehingga melalui akuisisi tersebut ia akan memperoleh 20% saham PT Penta Arta Impresi untuk meningkatkan penjualan di Indonesia dan memungkinkan mempunyai akses ke pasar utama. Yang kedua ada PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk atau BTPN dan Bank Sumitomo Mitsui Indonesia. Yang ketiga ada PT Bank Danamon Tbk, PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk, dan PT Mitsubishi UFJ Financial Group Bank. Next. Kemudian ada pertimbangan etika. Kita ketahui bahwa akuisisi terkadang dapat mengganggu etika para manajer. Manajer akan mendapatkan gaji manakala perusahaan bertambah besar. Selain itu, penghargaan akan meningkat seiring dengan ukuran perusahaan dan reputasi atas keberhasilan mengakuisisi perusahaan lain. Akibatnya, manajer perusahaan merasa diuntungkan secara pribadi dengan meningkatnya ukuran perusahaan. Akuisisi dan struktur organisasi yang kompleks terkadang digunakan untuk memanipulasi pelaporan keuangan dengan tujuan memperkaya manajer, sehingga banyak manajer di perusahaan besar memanfaatkan celah atau kelemahan ketentuan pelaporan keuangan atau telah menggunakan anak perusahaan untuk meminjam uang dalam jumlah besar tanpa melaporkan hutangnya di neraca. Next. Perluasan bisnis dan bentuk struktur organisasi. Beberapa dekade terakhir, banyak perusahaan memilih untuk melakukan ekspansi dengan menggabungkan perusahaan lain. Yang pertama ada ekspansi internal, yaitu membuat badan usaha. Perusahaan mendirikan anak perusahaan baru atau entitas lain karena berbagai alasan. Yang pertama, perusahaan dapat menempatkan operasi yang tidak terkait di anak perusahaan yang terpisah untuk menetapkan garis kendali dan mendapatkan fasilitas. Misalnya mendapatkan insentif pajak khusus atau perusahaan induk mampu terlindung dari tanggung jawab hukum pada lini produk baru yang berisiko tinggi.
Yang kedua, perusahaan mendirikan anak perusahaan sebagai cara melepaskan atas produksi yang tidak menguntungkan melalui penjualan langsung atau pengalihan kepemilikan saham. Next. Kemudian, ekspansi eksternal yaitu kombinasi bisnis. Jika dilihat bahwa ekspansi ke produk baru atau ke daerah baru lebih mudah dicapai dengan mengakuisisi atau menggabungkan perusahaan lain daripada melalui ekspansi internal. Sehingga kombinasi bisnis terjadi saat pihak pengakuisisi memperoleh kendali atas satu atau lebih bisnis. Konsep pengendalian berkaitan dengan kemampuan mengatur kebijakan dan manajemen. Secara tradisional, kendali atas perusahaan diperoleh dengan mengakuisisi sebagian besar saham biasa perusahaan. Namun sekarang kendali bisa dilakukan tanpa harus memiliki saham mayoritas tanpa kepemilikan sama sekali melalui pengaturan kontrak. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan, yaitu struktur organisasi pelaporan keuangan. Struktur organisasi dan pelaporan keuangan terdiri dari 4. Yang pertama, merger. Merger adalah kombinasi bisnis di mana aset dan kewajiban perusahaan yang diakuisisi digabungkan dengan perusahaan yang mengakuisisi. Yang kedua yaitu pengendalian kepemilikan. Kombinasi bisnis di mana perusahaan yang diakuisisi tetap berdiri sebagai badan hukum terpisah dengan mayoritas saham dimiliki oleh perusahaan pembeli mengarah ke hubungan anak induk. Standar akuntansi mensyaratkan laporan keuangan induk dan anak perusahaan dikonsolidasikan sehingga tampak sebagai satu perusahaan. Yang ketiga yaitu kepemilikan non-pengendali. Pembelian saham kurang dari mayoritas yang tidak menghasilkan kombinasi bisnis atau pengendalian. Perlakuan laporan keuangannya, perusahaan investor melakukan porsinya pada investasi sebagai investor. Yang keempat yaitu kepentingan manfaat lainnya. Suatu perusahaan bisa memanfaatkan entitas lain tanpa adanya kepemilikan langsung. Bentuknya berupa kontrak perjanjian untuk mendirikan entitas atau perjanjian operasi atau pendanaan. Next, akuntansi untuk ekspansi eksternal. Kombinasi bisnis terjadi ketika satu pihak memperoleh kendali atas satu atau lebih badan usaha. Pihak pengakuisisi mendapat kembali dengan membeli tunai, mentransfer aset, menerbitkan utang, atau menerbitkan saham. Bentuk-bentuk kombinasi bisnis. Yang pertama yaitu merger. Merger adalah jenis kombinasi bisnis di mana hanya ada satu perusahaan yang bergabung, yang bertahan, dan yang lainnya hilang identitasnya. Minimal satu perusahaan tetap berdiri untuk menampung aktiva dan hutang perusahaan yang dibubarkan. Yang kedua yaitu konsolidasi. Konsolidasi adalah kombinasi bisnis di mana kedua perusahaan yang bergabung dibubarkan dan aset serta kewajiban kedua perusahaan ditransfer ke perusahaan baru. Jika semua perusahaan bubar, maka akan dibentuk entitas baru. Yang ketiga yaitu akuisisi saham. Akuisisi saham terdiri ketika satu perusahaan memperoleh kepemilikan dari perusahaan lain dan kedua perusahaan tersebut tetap beroperasi sebagai badan hukum yang terpisah. Hubungan yang dibuat dalam akuisisi saham disebut dengan hubungan induk anak. Perusahaan induk adalah perusahaan yang mengendalikan perusahaan lain atau mengendalikan anak perusahaan. Next, metode yang mempengaruhi kombinasi bisnis. Pengambilan terjadi dalam dua bentuk yaitu friendly takeover atau pengambil alihan secara ramah dan unfriendly takeover atau pengendalian secara tidak ramah. Pada proses dengan cara ramah, terdapat kesepakatan mengenai persyaratan adanya persetujuan pemegang saham. Pada unfriendly takeover, manajemen perusahaan tidak menyetujui persyaratan kombinasi dan membuat penawaran tender langsung kepada pemegang saham perusahaan lain untuk membeli saham mereka dengan harga tertentu. Next, pengambil alihan paksa terdiri dari 4, yaitu yang pertama tender offer. Tender offer yaitu bidder melakukan tawaran langsung melalui media massa terhadap pemegang saham perusahaan target tanpa persetujuan direksi. Yang
2 yaitu Hashilo takeover, yaitu pengambil alihan secara paksa oleh perusahaan besar dan kuat terhadap perusahaan kecil yang lemah. Yang ketiga yaitu going private, yaitu pengambil alihan perusahaan publik oleh sekelompok kecil investor dan selanjutnya mereka menarik saham yang beredar di pasar untuk tidak lagi diperjualbelikan. Yang keempat yaitu leverage buyout, yaitu pengambil alihan dengan dana yang sebagian besar dari pihak ketiga. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, mengapa perusahaan perlu melakukan merger atau akuisisi? Next. Perusahaan akan mengalami berbagai kondisi. Yang pertama, tumbuh dan berkembang secara dinamis. Yang kedua, kondisi statis dan mengalami kemunduran. Tumbuh dan berkembang perusahaan dilakukan melalui ekspansi bisnis melalui memilih salah satu di antara dua jalur alternatif, yaitu pertumbuhan dari dalam perusahaan dan pertumbuhan dari luar perusahaan. Pertumbuhan eksternal adalah ekspansi yang dilakukan dengan membangun bisnis atau unit bisnis baru dari awal. Jalur ini memerlukan berbagai tahapan mulai dari riset pasar, desain produk, perekrutan tenaga ahli, tes pasar, pengadaan dan pembangunan fasilitas produksi atau operasi sebelum perusahaan menjual produknya ke pasar. Sebaliknya, pertumbuhan eksternal dilakukan dengan membeli perusahaan yang sudah ada. Merger dan akuisisi adalah strategi pertumbuhan eksternal dan merupakan jalur cepat untuk mengakses pasar baru atau mendapat produk baru tanpa harus membangun dari nol. Terdapat penghematan waktu yang sangat signifikan di antara pertumbuhan internal dan eksternal melalui merger dan akuisisi. Selanjutnya, keunggulan merger dan akuisisi. Yang pertama, mendapatkan cash flow dengan cepat karena produk pasar sudah jelas. Yang kedua, memperoleh kemudahan dana atau pembiayaan karena kreditor lebih percaya dengan perusahaan yang telah berdiri dan mapan. Yang terakhir, memperoleh karyawan yang telah berpengalaman. Next. Selanjutnya, ada kelemahan merger. Yang pertama, proses integrasi yang tidak mudah. Yang kedua, kesulitan untuk menentukan nilai perusahaan target secara akurat. Yang ketiga, biaya konsultan yang mahal. Yang keempat, meningkatnya kompleksitas birokrasi. Dan yang terakhir, biaya koordinasi yang mahal. Next. Selanjutnya, metode akuntansi. Terdapat 3 metode akuntansi. Yang pertama, dari jenis pembelian. Jenis pembelian dapat dilakukan dengan pembelian aset dan pembelian saham. Selanjutnya, dilakukan dengan cara pembelian menggunakan kas dan menerbitkan saham. Kas adalah alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan, sedangkan menerbitkan saham atau utang merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Yang terakhir, metode pembelian. Yang pertama ada pooling of interest. Pooling of interest adalah suatu penggabungan usaha di mana para pemegang saham perusahaan yang bergabung bersama-sama menyatukan kendali atas seluruh atau secara efektif seluruh aktiva neto. Yang kedua ada purchase. Purchase adalah pembelian yang mengacu pada bisnis atau organisasi yang berusaha memperoleh barang atau jasa untuk mencapai tujuannya. Next. Berikut adalah alur metode pembelian perusahaan. Pembelian perusahaan dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, pembelian aset, dan yang kedua, dengan pembelian saham. Setelah pembelian aset dan pembelian saham, selanjutnya ada proses menukarkan kas dan menukarkan saham. Setelah itu, masuk ke proses purchase method dan terakhir ke fair value. Sekian yang dapat saya sampaikan. Presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada poin keempat, yaitu pembahasan soal A. Pembelian melalui net asset. Sebelumnya diketahui net asset adalah aktiva bersih, di mana aktiva bersih itu dihasilkan dari aktiva dikurangin utang. Sini ditampilkan neraca PTX sebelum akuisisi. Pada tanggal 1 Januari 2005, PTA mengakuisisi semua aset 100% sahamnya milik PTX. Biaya untuk membeli PTX diperoleh PTA melalui penerbitan saham sebanyak 10.000 lembar, nilai nominal per lembar real Rp10.
dan saham tersebut dijual dengan harga Rp60 per lembarnya. PTA menggunakan metode purchase dalam mencatat pembelian PTX. Adapun purchase method, total selisihnya ada Rp300.000, cost of investment-nya Rp600.000, dengan 10 lembar dikali Rp60, nilai wajar net asset-nya Rp510.000, dari Rp620.000 dikurang Rp110.000, nilai buku net asset-nya Rp300.000, dari Rp400.000 dikurang Rp100.000. Didapat goodwill Rp90.000 dan selisih asetnya Rp210.000. Selanjutnya ada jurnal di buku PTA saat pembelian, dimana kas dan piutang Rp45.000, persediaan Rp75.000, tanah Rp70.000, bangunan dan peralatan Rp350.000, hak paten Rp80.000, goodwill Rp90.000, utang lancar Rp10.000, saham Rp100.000, dan agio saham Rp500.000. Dengan keterangan mencatat pembelian di PTX. Selanjutnya yaitu penggabungan melalui saham. Jika PTA menerbitkan 10.000 lembar saham dengan nominal Rp10 per lembar dan harga pasar Rp60 per lembarnya untuk ditukar dengan semua saham, 100% saham, PTX, maka jurnal di buku PTA adalah menggunakan purchase method, yaitu investasi di PTX berada di debit sebesar Rp600.000 dan saham berada di kredit sebesar Rp100.000 dan agio saham berada di kredit sebesar Rp500.000, di mana nilai investasinya berasal dari Rp60 dikali 10.000 lembar saham sama dengan Rp600.000. Contoh lainnya yaitu pada tanggal 1 Januari 2012, PT Adam mengakuisisi aset dan liabilitas PT Bentara sebagai pertukaran untuk saham biasanya. PT Adam menerbitkan 8.000 lembar saham. Yang ditanyakan adalah yang pertama, neraca konsolidasi setelah akuisisi jika harga saham Rp60, dan yang kedua, neraca konsolidasi setelah akuisisi jika harga saham Rp48. Perhitungan untuk soal yang pertama yaitu cost investment didapatkan dari 8.000 lembar dikali Rp60, yaitu harga saham setelah akuisisi, maka akan didapatkan sebesar Rp480. Nilai wajar net asset sebesar Rp405.000 berasal dari Rp450.000 dikurangi Rp85.000. Cost investment dikurangi nilai wajar aset akan menghasilkan goodwill sebesar Rp75.000. Lalu nilai buku net aset sebesar Rp250.000 dari Rp330.000 dikurangi Rp80.000. Nilai wajar net aset dikurangi nilai buku net aset sama dengan selisih aset, yaitu Rp155.000. Lalu cost investment dikurangi nilai buku net aset akan menjadi total selisih sebesar Rp230.000. Selanjutnya yaitu soal kedua adalah jurnal. Jurnalnya, kas dan piutang berada di debit sebesar Rp90.000, persediaan berada di debit sebesar Rp160.000, bangunan dan peralatan berada di debit sebesar Rp240.000, goodwill berada di debit Rp75.000. Lalu yang ada di kredit yaitu utang usaha sebesar Rp50.000, wesel bayar sebesar Rp35.000, saham biasa sebesar Rp64.000, agio saham sebesar Rp416.000. Keterangannya mencatat pembelian aset PT Bentara saham sama dengan 8.000 lembar dikali Rp8. Hasil dari jurnal ini akan kita masukkan ke neraca konsolidasi. Next, jurnal akan dimasukkan pada bagian PT Bentara, yaitu 90.000, 160.000, 240, kemudian 50.000, 35.000, 64.000. Yang kemudian akan ditambahkan ke samping. Dari PT Adam ditambah PT Bentara, maka akan menjadi neraca konsolidasi. Contohnya seperti 150.000 ditambah 90.000 akan menjadi 240.000, begitupun sampai ke bawah. Kemudian pada laporan neraca konsolidasi diperoleh dari hasil tabel di bagian neraca konsolidasi. Dimasukkan 240, 460, kemudian dikurangi 250, ditambah 75, akan ditambah 80, dikurangi 250, ditambah 75, hasilnya 1365 pada bagian aset. Sama dengan pada di bagian liabilitas dan ekuitas, hasilnya yaitu 1.365. Sekian dari kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.